Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Minggu 15 Desember 2024. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Udran dari Linkas. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, kurangnya pengawasan dari Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang menyebabkan pelaksana pekerja di lapangan melakukan dengan pekerjaan mengurangi volume dan tidak sesuai standar perencanaan pekerjaan. Seperti proyek pembangunan saluran drainase di Jalan Desa Payagambar, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang yang dikerjakan oleh CV ASEAN Group, pekerjaan pembangunan saluran drainase ini menggunakan APBD tahun 2024 sebesar 1 miliar lebih dengan panjang lebih kurang 9.000 meter dengan ketebalan 15 cm dan tinggi 100 meter. Namun pihak pelaksana pekerjaan mengurangi volume dan tidak sesuai dengan perencanaan kerja. Sementara semua pekerjaan tender maupun non-tender harus dikerjakan sesuai rencana anggaran biaya dengan nilai kontrak dan volume yang cukup. Salah seorang warga, Husin, mengatakan sangat kecewa dengan pembangunan proyek drainase dari dinas tersebut karena pekerjaan yang dikerjakan tidak tuntas dan sudah tidak sesuai standar pula. Terlihat jelas pembangunan drainase ini ketebalan yang tidak merata dan ada juga di bagian tertentu banyak yang tipis dan tidak sesuai standar pengerjaannya. Warga bermohon kepada PJ Bupati Deli Serdang, khususnya dinas terkait, agar proyek drainase tersebut segera dibongkar dan dikerjakan sesuai volume standar pengerjaan. Masyarakat berharap pada Inspektorat dan BPK mengaudit pekerjaan tersebut. Jika terbukti ada kesalahan dalam pengerjaan hingga merugikan negara, harus ditindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Nggak sesuai dengan yang lama. Yang lama itu 15 cm dia yang lama. Sekarang ini ada curi. Ada banyak korupsi lagi tuh. Daerah sini kerjaannya nih. Ya kita minta bongkar balik lah. Standarkan dia. Pada pemerintah, harapan kita ini daerah kalau memang dia standarnya dia jalan ini 2 meter dari Asia, dibuatlah peraturan yang benar. Jangan seperti ini, jalan jadi kecil, berapa meter tinggal lagi. Jalan. Nah, ini bakal kemajuan kita kan, harapan kita kan jalan makin lebar gitu, makin baik. Ini jalan makin kecil lagi. Menyikapi usulan warga, pihak pelaksana pekerjaan menyebutkan akan melakukan perbaikan sebelum selesai masa kontrak kerja yang akan dimulai Oktober dan berakhir Desember 2024. Kejari Labuhan Batu memusnahkan berbagai barang bukti kasus narkoba yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung tahun 2023 hingga 2024 dengan cara diblender dan dibakar. Berbagai barang bukti kasus narkoba kurun waktu 1 tahun terakhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimusnahkan oleh Kejari Labuhan Batu bertempat di halaman kantor Kejari Rantau Prapat, Sumatera Utara. Adapun barang bukti kasus narkoba tersebut diantaranya sabu seberat lebih dari 5 kg, ganja 12,5 kg, pil ekstasi 207 gram, ratusan alat komunikasi, timbangan digital, dan juga alat isap sabu. Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan atau PB3R Kejari Labuhan Batu, Ardiansyah Hasibuan menyebutkan, barang bukti narkoba yang dimusnahkan merupakan penyisihan dari Laboratorium Polda Sumut yang diserahkan oleh penyidik Sat Narkoba Polres Labuhan Batu dan Badan Narkotika Kabupaten Labuhan Batu Utara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkraj. Perkara narkotika ini terdiri dari perkara dari tahun 2023 yang inkrah di tahun 2024 dan perkara tahun 2024 yang inkrah di tahun 2004 juga, dan yang telah diserahkan oleh Polres Labuhan Batu terdiri dari 493 perkara narkotika. Kalau nominal kita tidak bisa pastikan karena memang tidak ada dalam penetapan hakim. Selain menggunakan blender untuk memusnahkan barang bukti sabu, pemusnahan juga dilakukan dengan cara dibakar dan dihancurkan menggunakan alat pukul. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025. Penjualan tiket kereta api di stasiun kereta api Medan mengalami kenaikan. Terhitung sejak November hingga sekarang, sedikitnya 20.000 tiket telah habis terjual.
Manajer Humas PT KAI Divre 1 Sumatera Utara Anwar Solihin mengatakan dari 199.000 tiket atau tempat duduk yang disediakan pada angkutan Natal dan Tahun Baru, sudah 20.000 tiket antar kabupaten kota dalam Provinsi Sumatera Utara telah terjual terhitung sebelum masuk libur Natal dan Tahun Baru 2024. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa libur Natal dan Tahun Baru, Anwar menyebutkan pihak PT KAI Sumatera Utara akan menambah 2 kereta tambahan tujuan Medan Rantau Prapat dan sebaliknya yang nantinya akan dioperasikan pada 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Selain itu juga jumlah persiapan telah dilakukan oleh pihak PT KAI untuk menghadapi masa libur Natal dan Tahun Baru, seperti pengecekan lintasan, menempatkan petugas khusus di lokasi rawan banjir dan menempatkan material siaga seperti halnya karung pasir, besi hingga bantalan bekas untuk mengantisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan agar bisa segera dilakukan penanganan. Sementara itu, PT KAI Divre 1 Sumatera Utara juga memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada saat hari libur Natal yakni 25 Desember hingga 2 Januari 2025. Pihaknya juga menghimbau masyarakat agar melakukan pemesanan tiket lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Jadi memang ada 2 tanggal prediksi kita, di 2 tanggal tersebut nanti akan ada kenaikan jumlah penumpang. Ya. Jadi untuk tahun ini untuk angkutan Natal dan Tahun Baru memang kita ada KA tambahan ya dari Medan tujuan Rantau Prapat. Satu kali nanti dalam satu hari itu ada 1 kali perjalanan PP, jadi jumlahnya ada 2 KA tambahan. Jadi tiket masih cukup banyak. Kami menghimbau kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa kereta api untuk melakukan perjalanan di libur pada Natal dan Tahun Baru tahun ini. Silahkan lekas mempersiapkan diri untuk menyiapkan tiket untuk membeli tiket. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025, arus penumpang di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara mulai meningkat. Puncak lonjakan arus penumpang ini diperkirakan akan terjadi pada 2 hari menjelang Natal. Jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pergerakan arus penumpang mudik dan liburan mulai terpantau naik di Bandara Kuala Namu. Peningkatan arus penumpang di Bandara Kuala Namu ini terpantau dalam 2 hari terakhir. Airport Duty Manager Dedi Yuda Negara mengatakan, jumlah penumpang saat ini sudah mulai ada peningkatan dari sebelumnya di angka 14 ribuan penumpang dan kini sudah mencapai 20 ribu penumpang. Diperkirakan peningkatan arus penumpang ini akan semakin naik pada tanggal 19 Desember atau 6 hari menjelang Natal. Sementara puncaknya diperkirakan akan terjadi pada tanggal 22 atau 3 hari menjelang hari Natal. Untuk tujuan favorit domestik sendiri, penumpang di Bandara Kuala Namu adalah rute Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Untuk penerbangan internasional adalah tujuan Singapura dan Malaysia. Kita perkirakan ini terjadi pada -3 hari Natal, berkisar pada tanggal 22 Desember. Kalau kita dari KNO ini tetap mendominasi tujuan berangkat dan datang itu dari Jakarta, kemudian Bandung, dan sekarang sudah dibuka juga Bali direct dari KNO. Mudah-mudahan ini juga menjadi favoritnya bandara KNO untuk penerbangan langsung. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang, pihak pengelola Bandara Kuala Namu akan mendirikan sejumlah posko pelayanan selama libur Nataru, baik arus mudik maupun arus balik. Posko pelayanan yang dibangun akan memberikan informasi terkini terkait penerbangan, kesehatan, dan juga keamanan yang melibatkan sejumlah unsur lembaga. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya jelang Natal dan Tahun Baru. Harga sejumlah kebutuhan di pasar tradisional Penyambungan Mandailing Natal naik. Para pedagang mengeluhkan akibat sepinya para pembeli. Beginilah suasana pasar tradisional Pasar Baru Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, sepi dari pembeli jelang Natal dan Tahun Baru. Puluhan lapak pedagang terlihat lengah menjelang 2 minggu Tahun Baru. Banyaknya harga kebutuhan pokok masyarakat yang melonjak naik diduga menjadi salah satu faktor warga saat ini enggan berbelanja. Akibatnya para pedagang mengeluh karena merugi dan saat ini sejumlah harga bahan pokok masyarakat yang naik mulai dari harga bawang merah dan bawang putih yang sebelumnya berada di angka Rp27.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya.
Telur ayam dari harga Rp48.000 naik menjadi Rp57.000 per papan, beras Rp15.000 naik menjadi Rp17.000 per kilo. Sementara harga cabai merah dan rawit juga naik sebesar 10% dari harga sebelumnya. Selain itu, harga ayam potong juga ikut terpantau mengalami kenaikan Rp8.000 per kilogramnya. Dari harga sebelumnya Rp37.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Biasanya rame, tapi akhir-akhir ini sepi dia, Bang. Mungkin menjelang tahun baru lah, Bang. Yang saat ini yang naik paling telur, cabai, tapi kadang nggak menentu dia, Bang. Kadang dia tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, gitu, Bang. Bawang naik-naik sedikit lah, Bang. Makan naik-naik 1.000-2.000 lah, Bang. Mungkin faktor cuaca juga, Bang. Sering hujan dia, Bang, karena makanya sepi dia. Harga makin naik dia, Bang. Jadi orang pun Daya belinya kurang ya? daya belinya kurang, Bang. Oh iya. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal, Parlin Lubis mengaku bahwa harga kebutuhan pokok masyarakat yang naik disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak menentu. Baik, sesuai dengan arahan yang disampaikan ke kami kemarin, yang pertama sebenarnya kita perlu memastikan ada tidak barang itu di pasar. Ini dulu. Nah, kemudian kalau barang ini tidak ada di pasar, apa penyebabnya? Mungkin ya barang yang diproduksi terbatas jumlahnya sehingga dia mengalami kenaikan, atau mungkin barangkali ada kenaikan ongkos akibat misalnya contoh jalan rusak dan segala macam, sehingga mungkin ya terjadi kenaikan harga di pasar begitu. Tapi yang jelas kenaikan harga yang terjadi di Mandailing Natal itu masih dalam batas-batas yang wajar, sekitar 3 sampai dengan 4%. Contoh beberapa waktu yang lalu harga cabai merah itu naik, harga bawang naik. Nah, setelah kita telusuri ternyata memang pendistribusiannya ke kita ini yang jumlahnya sedikit begitu. Konsulat Jenderal India di Medan merayakan Hari I-Tech 2024. Pemprov Su dukung kerjasama Indonesia dan India melalui Indian Technical and Electronic Corporation atau I-Tech. Konsulat Jenderal India di Medan menyelenggarakan Hari I-Tech dengan mempertemukan alumni yang telah melanjutkan pendidikan di India melalui berbagai program pemerintah India di salah satu hotel di kota Medan kemarin. Program pendidikan India termasuk Indian Technical and Economic Corporation atau I-Tech, Indian Council for Cultural Relations atau ICCR, serta mahasiswa yang membiayai sendiri studi mereka di berbagai lembaga pendidikan di India. Konsul Jenderal India di Medan, Mr. Ravi Shankar Goel mengatakan, acara ini dalam rangka merayakan hubungan yang kuat antara India dan juga Indonesia, khususnya yang telah terjalin melalui program I-Tech dan ICCR. Konsul Goel juga menyebutkan Hari I-Tech 2024 adalah kesempatan untuk terhubung dengan para pelajar yang mendapatkan pelatihan di India. I-Tech program unggulan dari Kementerian Urusan Luar Negeri India membantu individu dari negara sahabat untuk meningkatkan keterampilan mereka. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Lis Handayani Sregar menyebutkan pentingnya acara ini untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan India, terutama dalam bidang pendidikan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Lis juga menyampaikan bahwa hingga 2024, sebanyak 55 pegawai negeri di pemerintah Sumatera Utara telah menerima manfaat dari program beasiswa I-Tech. Program ini memberikan peluang berharga untuk mempelajari informasi dan agribisnis dari India yang membantu meningkatkan keterampilan dan mendukung pembangunan di Sumatera Utara. Our relationship with Indonesia is ancient. It's running for centuries, and post-independence we are strengthening every year our relationship with Indonesia. As you know that India and Indonesia are close geographical proximities, and both the leaders from India and Indonesia, my Prime Minister Mr. Narendra Modi and Pak Prabowo, President of Indonesia, have recently met on the sidelines of G20 and have
have re-emphasized that we need to help each other, and we are willing to help Indonesian friends to do their capacity building, including through the ITEC and ICCR. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Afif Nasution menyikapi hasil akhir penghitungan suara oleh KPU Sumut yang menyatakan dirinya unggul suara dari paslon Edi Rahmayadi. Bobi berterima kasih kepada masyarakat dan menunggu hasil penetapan dari KPU serta putusan MK. Hal itu disampaikan usai meninjau pasar di Kota Medan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima kemarin. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mengumumkan hasil akhir pemungutan suara pada Pilgubsu 2024. Dalam rapat pleno terbuka menyebutkan paslon nomor urut 1 Bobi Surya unggul 3.645.611 suara dari paslon nomor urut 2 Edi Hasan yang memperoleh suara 2.009.311 suara. Dari 33 kabupaten kota di Sumut, Bobi unggul di 30 kabupaten kota. Menanggapi hasil penghitungan suara KPU Sumut, Bobi mengatakan dirinya berterima kasih kepada masyarakat Sumut dan pihak penyelenggara maupun keamanan yang sudah mensukseskan Pilkada Sumut. Ya pokoknya nanti kita ikutin dulu, yang pasti tentunya kita ingin semua tahapan ini bisa berjalan dengan lancar. Kita ingin semua masyarakat juga bisa mengikuti tahapan ini dengan sebaik-baiknya. Setelah pengumuman kemarin ya tentunya kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh penyelenggara yang mengamankan, TNI Polri semuanya. Ya, pemirsa, kendati turut mengapresiasi kerja Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024, namun tim hukum dan perwakilan saksi pasangan calon petahana Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Sumut. Perwakilan tim saksi dan hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut petahana Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala menolak hasil rekapitulasi suara Pilkada Sumut 2024 yang memenangkan pasangan calon Bobi Nasution Surya dengan selisih 1 jutaan lebih suara atau terpaut 30%. Perolehan suara tersebut disepakati setelah seluruh KPU Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara menyampaikan hasil penghitungan suara di masing-masing tempat pemungutan suara. Tim perwakilan saksi Edi Hasan, Leonardo Marbun, mengatakan bahwa tim hukum Edi Hasan akan melakukan upaya gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebab menurut pengamatan mereka terdapat sejumlah pelanggaran seperti keterlibatan aparatur negara hingga tingkat partisipasi pemilih yang cukup rendah. Atas dasar hal inilah pula perwakilan saksi tim Edi Rahmayadi dan Hasan yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Sumut 2024 yang digelar oleh KPU Sumut menolak menandatangani berita acara penetapan perolehan suara sebagai bentuk protes. Sudah menyampaikan keberatan kami untuk tanda tangan sehingga kami tidak menandatangani berita acara. Alasannya jelas bahwa kita mencermati dan juga ada penemuan-penemuan melalui tim hukum kita juga. Ada PJ kepala daerah yang terlibat, pada tim sekretariat satu sini terlibat, membantu. demikian juga surat suara. Sementara itu, selain menolak menandatangani berita acara pleno rekapitulasi suara, perwakilan saksi Edi Hasan juga telah menyampaikan dokumen keberatan kepada KPU Sumut yang terdapat beberapa poin sebagai catatan, seperti distribusi C6 atau surat undangan pemilih yang tidak terdistribusikan. Bawaslu Kabupaten Karum mensosialisasikan hasil pengawasan pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 terkait dugaan pelanggaran dan evaluasi sebagai pembelajaran untuk demokrasi dan pengawasan ke depannya.
Perlunya evaluasi menyeluruh Bawaslu Kabupaten Karo untuk memaparkan hasil pengawasan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan insan pers, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Oda Kinata Banure, serta mengapresiasi masyarakat Kabupaten Karo yang menjunjung tinggi norma-norma pemilu serta peran partisipatif dari insan pers yang mendukung pengawasan dalam pelaksanaan pilkada sehingga berjalan dengan aman dan juga berkualitas. Masukan dan evaluasi kinerja Bawaslu Karo bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan penyelenggaraan pilkada. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, Gemar Tarigan, mengatakan sosialisasi hasil pengawasan merupakan hasil pemilihan serentak, yang dimana sampai saat ini tidak ada kandidat yang melaporkan sengketa pilkada. Bawaslu Karo masih menunggu surat resmi dari Mahkamah Konstitusi atau MK, apakah ada sengketa atau sanggahan. Pada Pilkada Karo, Panwas menemukan 2 dugaan pelanggaran, yaitu 1 ungkapan Bupati Karo pada pidato resminya saat pencabutan nomor paslon. Kedua, adanya intervensi oleh salah satu kepala desa. Kedua kasus tersebut telah ditangani oleh Gakumdu, namun dinyatakan tidak ada mengandung unsur pidana. Selain itu juga mengevaluasi tentang perekrutan ad hoc penyelenggara pilkada di Kabupaten Karo. Memberikan beberapa catatan, tentu itu menjadi perhatian kami ke depan untuk lebih baik, terutama tadi ada masalah soal perekrutan badan ad hoc ke depan. Saya pikir ya baguslah, ini catatan dari aspek itu tentu kami sudah mendapatkan beberapa gambaran ke depan. Salah satu catatan peserta tadi kan bagaimana perekrutan ad hoc biar lebih profesional, lebih bagus dan lebih baik, kan itu prinsipnya tentu. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Batubara meski tidak ada gugatan perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Batubara, namun penetapan Bupati dan Wakil Bupati Batubara terpilih masih harus menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kabupaten Batubara, Erwin, terkait belum ditetapkannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Batubara tahun 2024. Menurut Erwin, pihaknya masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi kepada KPU RI untuk dapat memastikan tidak adanya gugatan perselisihan hasil Pilkada Batubara. Sebelumnya, KPU Kabupaten Batubara telah menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut, pasangan nomor urut 1 Bobi Afif Nasution dan Surya sebagai peraih suara terbanyak dengan jumlah 119.345 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Edi Ramayadi dan Hasan Basri Sagalah memperoleh 74.900 suara. Sementara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara, pasangan calon nomor urut 1 Darwis dan Oki Iqbal Frima memperoleh 74.355 suara. Selanjutnya pasangan nomor urut 2 Baharudin Siagian dan Safrizal memperoleh 81.358 suara, serta pasangan nomor urut 3 Zahir dan Aslam Rayuda memperoleh 40.399 suara. Sebelumnya kami sudah melaksanakan rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan sudah selesai ya pelaksanaan tersebut. Kita tinggal menunggu proses di MK, di mana nanti MK melalui BPRK akan mengumumkan KPU mana yang ada selisih hasil. Kemudian nanti setelah ada proses di MK nanti menyurati KPU RI, kemudian KPU RI akan menyurati kembali KPU Kabupaten Kota. Kami melihat situasi dan dinamika perkembangan terkait proses pelaksanaan pilkada di Batubara ya. Ini sejauh ini ya kami melihat dan menginvestigasi belum ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. KPU Kabupaten Deli Serdang baru akan mengumumkan pemenang Pilkada serentak tahun 2024 paling lambat 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi memberitahukan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang tertuang di dalam buku registrasi perkara Konstitusi BRPK. Hal itu ditegaskan Komisioner KPU Deli Serdang, Uswatun Hasanah Harahap di ruang kerjanya di kantor KPU Deli Serdang. Ia mengatakan saat ini jajaran KPU masih menunggu BRKP dari MK baru menetapkan pasangan calon kepala daerah terpilih.
Pengumuman penetapan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang paling lambat 3 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi di dalam BRPK kepada KPU, maka tahapan berikutnya KPU akan menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2024. Uswatun Hasanah mengatakan hal itu sesuai dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pada pasal 57 dijelaskan bahwa penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan, yakni tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama 3 hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi atau terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan yang paling lama 3 hari setelah putusan MK dibacakan. Untuk partisipasi masyarakat kita dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 ini untuk pemilihan gubernur itu di angka 32,43. Untuk di Pilgubnya itu di 32,25% tingkat partisipasi masyarakat kita. Untuk di Bupati di 32,25. Ada perbedaan sedikit karena kan ada Loksus, ada DPTB. Nah, yang pemilih di DPTB di Loksus itu ada yang bukan warga Deli Serdang tetapi memilih di Deli Serdang sehingga hanya 1 surat suara yang diberikan. Untuk penetapan belum bisa kita pastikan. Ini kan menunggu hasil dari MK. Kalau memang biasanya kan 3 hari setelah ada putusan dari MK. Kalau memang tidak ada gugatan dan tidak terregister, maka kita lakukan penetapan. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang ada di sekolah saat ini perlu ditingkatkan, termasuk anggaran yang memadai untuk mendukung mutu pendidikan berbasis kearifan lokal. Meskipun baru perdana dilakukan kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila di berbagai sekolah saat ini dengan menampilkan sejumlah karya seni seperti keterampilan dan atraksi budaya. Kepada peserta didik telah mulai dirasakan maknanya di dunia pendidikan melalui acara gelar karya P5 di Sekolah Dasar Negeri 078081 Saumbo, Kota Gunung Sitoli. Berbagai pihak termasuk orang tua berpendapat kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai sarana latihan bagi anak-anak untuk bernalar kritis dengan akal dan pikiran yang sehat. Siswa dan peserta didik dapat berkolaborasi secara bergotong royong serta menerapkan kerukunan di atas segala perbedaan melalui karya seni yang mereka hasilkan selama P5 berlangsung. Menjelang akhir semester ganjil tahun pelajaran ini, Kepala SD Negeri 078081 Saumbo Yuliani Lauli mengatakan, upaya peningkatan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi skala prioritas dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan untuk urusan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan melalui basis kearifan lokal dapat diraih termasuk terwujudnya kesiapan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ternyata mereka mampu menciptakan sesuatu yang selama ini hanya mereka pelajari. Jadi mereka tidak hanya belajar verbalisme, tapi mereka langsung menciptakannya dengan nyata dan real melalui karya tangan mereka sendiri. Tindak lanjut ke depan, kegiatan P5 ini perlu ditingkatkan. Tapi kami sudah mengharapkan Kementerian Dalam Negeri atau Dinas Pendidikan melalui Dinas Pendidikan yang sudah memprogramkan pagelaran P5 ini memberi kami juga keleluasaan kebebasan atau kalau bisa memberikan kami pendanaan di sekolah. Mengakhiri semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 di Kota Gunung Sitoli, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila diisi dengan menampilkan sejumlah atraksi budaya multi etnis dari Sumatera Utara dan pameran hasil karya kerajinan peserta didik. Ya, pemirsa, Merdeka Belajar bagi siswa sekolah dasar adalah pengembangan potensi diri dan kreativitas sesuai dengan proyek profil penguatan pelajar Pancasila.
Hal tersebut membuktikan bahwa seorang siswa tidak hanya mengikuti kegiatan belajar di dalam ruangan kelas, namun juga belajar di lingkungan dan alam sekitar. Untuk pengembangan potensi diri guna berinovasi dalam meningkatkan kreativitas para siswa, seperti halnya yang dilakukan Sekolah Dasar Negeri 020261 Kecamatan Binjai Kota yang menggelar pagelaran budaya Nusantara dengan mengusung tema hidup berkelanjutan dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai penampilan para siswa juga turut memeriahkan pelaksanaan kegiatan seperti fashion show pakaian adat, pagelaran tarian tradisional, serta karya hasil belajar para siswa. Pagelaran budaya ini menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi orang tua dan para siswa yang memadati halaman sekolah dengan mengabadikan momen putra-putri mereka menunjukkan kebolehan di atas panggung. Pagelaran budaya dengan tema Merdeka Belajar ini bertujuan membangkitkan semangat para siswa untuk mengikuti kegiatan belajar di lingkungan sekolah dan silaturahmi antar orang tua dan guru. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Samsul Effendi mengatakan kegiatan pentas seni dan budaya merupakan kegiatan tahunan yang sudah masuk dalam kalender pendidikan Kota Binjai dengan harapan para siswa bisa berkreasi dan berinovasi sesuai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan oleh SD Negeri 020261. Ini kegiatan ini akan kita masukkan pada setiap tahun kalender kegiatan Dinas Pendidikan Kota Binjai. Harapan dari Dinas Pendidikan ini untuk meningkatkan kebersamaan, untuk meningkatkan rasa persaudaraan antara orang tua siswa dengan guru-guru dengan anak didik kita di lingkungan satuan pendidikan masing-masing sekolah. Itu harapan kita. Sementara itu, pagelaran pentas seni dan budaya ini juga turut didukung oleh Kampus Merdeka Belajar yang berasal dari Universitas Negeri Medan dan Kampus Budidaya Kota Binjai serta para orang tua siswa. Memperingati Hari Bela Negara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara gelar senam bersama ASN. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Muhammad Arman Effendi Pohan mengatakan, bela negara adalah kewajiban seluruh warga negara, termasuk kita sebagai ASN. Dalam rangka Hari Bela Negara yang diperingati setiap 19 Desember, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar senam bersama aparatur sipil negara. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Arman Effendi Pohan, yang diikuti sejumlah aparatur sipil negara yang berlangsung semarak di lapangan Astaka, Jalan William Iskandar, Deli Serdang kemarin. Kegiatan diisi dengan hiburan menarik, undian lucky draw, serta bazar. Dalam kesempatan itu, Effendi Pohan mengatakan, bela negara sebagai tindakan warga negara untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja. Bela negara adalah kewajiban seluruh warga negara, termasuk kita sebagai ASN. Kegiatan ini mengusung tema Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya ASN sebagai penggerak dalam pembangunan bangsa, serta diharapkan Hari Bela Negara ini menjadi pengingat ASN untuk senantiasa menjaga semangat pengabdian yang tinggi untuk bangsa dan negara. Selain itu, ASN memiliki badan dan pikiran yang sehat, sehingga dapat berkontribusi dalam pekerjaan sesuai tupoksi masing-masing, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Kita berharap semua ASN dengan badan yang sehat, pikiran yang sehat, dapat berkontribusi dalam melaksanakan kegiatannya masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing dengan pikiran yang sehat dan tentu dengan semangat yang kuat. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah, seorang warga di Labuhan Batu Selatan berhasil meraup rezeki dari budidaya jangkrik dengan dibantu anak dan juga istrinya. Usaha yang dilakoninya sejak setahun lalu ini mampu meningkatkan perekonomian keluarganya dengan penghasilan mencapai 8 hingga 10 juta rupiah per bulannya. Berawal dari sakit yang dideritanya sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja berat, seorang warga desa Aik Goti, Kecamatan Silangkitang, Ahmad Supriyanto, mencoba keberuntungan dengan berbudidaya jangkrik.
dengan bermodalkan lahan kosong yang berada di pekarangan rumahnya. Bermula dari saran temannya untuk usaha budidaya jangkrik ini, mulai digelutinya hanya bermodal 4 kotak. Seiring berjalannya waktu terus bertambah hingga kini berjumlah 26 kotak. Untuk media budidaya jangkrik ini sendiri, ia menggunakan kotak yang terbuat dari kotak triplex yang dibalut terpal dan memanfaatkan rak telur ayam untuk menjaga kelembapannya. Kemudian untuk menjaga agar jangkrik dapat bertahan hingga masa panen, jangkrik disemprotkan air. Dan menurut Ahmad Suprianto, untuk perawatan dari telur hingga jangkrik dapat dipanen yakni berkisar 30 hingga 35 hari. Ia mengaku gampang-gampang susah untuk memelihara jangkrik ini. Untuk pakan jangkrik sendiri dibuat dengan menggunakan BR atau pelet dan dedaunan dan ditambah dengan buah. Ahmad Suprianto sendiri hingga kini belum melakukan penangkaran. Ia masih memasak bibit atau telur jangkrik dari luar daerah, sehingga saat ini ia mampu menghasilkan jangkrik 5 hingga 6 kotak per minggu atau 100 kg dengan harga jual 40.000 hingga 50.000 per kilonya. Kalau untuk usia panen minimal ya 30 hari sampai 35 hari lah Bang panen. Perawatnya bisa dibilang sulit ya sulit, bisa dibilang enggak ya enggak, karena kan metodenya ya seperti merawat binatang pada umumnya. Kasih makan, kasih minum. Pakannya kita menggunakan BR ayam dan ditambah penghijauan kita pakai daun ubi. Nanti pakan tambahan Anda bisa tebu, bisa ubi, bisa juga kates dan lain-lain sebagainya. Kita sistem panennya main rotasi Bang, main per minggu sekitar 5 kotak sampai 6 kotak. Sekitar 100 kilo Bang dalam seminggu. Itu nanti dengan harga paling murah kalau untuk masa ini 40.000 per kilo sampai 50.000 paling mahal sama kita petani. Kalau bibit itu tergantung Bang, ada yang kita beli, ada yang kita online-kan dari telur. Menghasilkan uang, jangkrik juga memiliki filosofi tidak akan memakan makanan yang bukan miliknya. Ya, pemirsa, tahukah Anda, salah seorang ibu rumah tangga mengembangkan budidaya maggot atau larva dari pengolahan limbah sampah rumah tangga. Selain solusi masalah sampah, budidaya maggot ini juga menjadi penambah ekonomi keluarga. Mengawali karirnya sebagai peternak bebek, Ratna Sridewi menghadapi kendala besar dalam hal modal hingga dia harus berpikir keras mencari solusi. Hal tersebut mendorongnya untuk mencari alternatif usaha lain, yakni budidaya maggot. Ratna Sridewi memulai budidaya maggot sejak 2019. Ia pun memulainya dengan penuh kesabaran dan terus belajar budidaya maggot hingga bisa bertahan saat ini. Ratna tidak putus asa meskipun lingkungan dan pasar maggot menjadi tantangan besar. Ibu rumah tangga ini memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran maggot tersebut. Pemasaran maggot menjadi luas saat ini dan mulai menjual secara online. Dari budidaya maggot bisa menghasilkan fresh maggot usia sekitar 18 hingga 21 hari telur maggot, maggot kering premium dan juga prepupa maggot atau calon indukan yang siap panen setelah 60 hari. Maggot kering dapat dijadikan bahan baku pelet ataupun ikan hias nantinya. Sementara kotoran maggot dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk penyuburan tanaman. Ratna menjelaskan maggot kering premium bisa dijual seharga Rp70.000 per kilogramnya. Sementara fresh maggot dijual Rp10.000 per kilogram. Ini yang memang sangat mulia, karena yang saya sampai bertahan sampai saat ini, saya hanya memandang sampah di Kota Medan ini yang sangat banyaknya. Namun kalau kita olah dengan budidaya maggot bisa mendapatkan uang dan lebih sehat. Lebih baik kita ini maggot ini dikembangkan lagi untuk penguraian sampah dan lebih kehidupan yang lebih sehat gitu. Kenapa? Karena saya sudah mengasih pakan ke ternak, ternyata ternaknya lebih sehat dan hasilnya dari ternak juga sehat untuk masyarakat. Destinasi wisata buah di Desa Runding, Mandailing, Natal saat ini ramai dikunjungi warga yang ingin menikmati berbagai macam buah-buahan segar. Selain bisa menikmati berbagai jenis buah langsung dari pohonnya, pengunjung juga diberikan edukasi dan pengetahuan baru soal tanaman buah-buahan. Inilah destinasi baru wisata buah yang ada di Kabupaten Mandailing, Natal, tepatnya di Desa Runding, Kecamatan Panyabungan Barat.
Di wisata kebun buah Runding Farm ini, puluhan jenis buah-buahan tumbuh subur dan dikelola oleh petani setempat, serta bisa dinikmati langsung oleh pengunjung. Dan di kebun seluas 10 hektar ini, berbagai jenis buah-buahan dapat dinikmati pengunjung, mulai dari kelengkeng, durian, rambutan, jeruk, alpukat, duku, pisang, dan buah-buahan lainnya. Selain menjadi tempat wisata buah, di kebun ini pengunjung juga diberikan edukasi oleh pengelola untuk mengetahui jenis buah dan tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain dimanjakan dengan banyaknya tanaman buah, pengunjung juga bisa menikmati berbagai jenis buah dengan cara dipetik sendiri. Bahkan untuk dibawa pulang, pengunjung diwajibkan membayar buah sesuai dengan berat timbangan per kilonya. Kak, salut lah sama pekebunnya. Ternyata bisa di tempat kita ini lengkeng berhasil dan panen dengan bagus. Dan kami juga tadi udah coba, ternyata rasanya juga tidak kalah manis kan. Ini bisa menjadi satu inovasi lah. Bahwasanya kita bisa menanam dan panen lengkeng untuk menambah income, ya kan, penghasilan sambil membuat motivasi untuk warga sekitar. Bahwasanya tanah kita juga subur. Pengelola Aswar Pulungan mengatakan di wisata buah Runding Farm selain dapat menikmati berbagai jenis buah-buahan segar, pengelola juga menyediakan berbagai jenis minuman dan makanan bagi pengunjung, termasuk racikan minuman langka yang terbuat dari bunga telang dan bunga mawar, serta jenis bunga lainnya. Setelah pepaya rusak, nah tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam, rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Alhamdulillah saat ini sudah mulai berdatangan pengunjung, tapi karena orang selalu mengejar lengkeng, karena lengkengnya mungkin terlambat panennya, mungkin masih di awal-awal Januari. Nah, yang mendekati panen ini ada rambutan dan durian. Ada manggis beberapa pohonnya. Ya, pemirsa, bagi Anda yang pecinta objek wisata pasti sudah tidak asing dengan sumber air panas di Desa Sisumur, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labusel. Kini dijadikan destinasi wisata yang dapat dikunjungi masyarakat untuk mengisi liburan mereka. Sumber air panas yang muncul dari pengeboran perusahaan tambang minyak pada tahun 82 silam di Dusun Sisumut Bom kini didapatkan dan dimanfaatkan pemerintah daerah bekerjasama dengan pemilik lahan untuk dijadikan tempat wisata. Pemandian sumber air panas berada di tengah perkebunan kelapa sawit milik warga mengalir begitu saja dan sesekali dimanfaatkan masyarakat sekitar di saat musim kemarau untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber air panas bekas pengeboran tambang dianggap tidak berbahaya dan tingkat kepanasan air tersebut dapat merebus telur ayam hingga matang. Tentunya dengan fenomena alam ini menyebabkan banyaknya warga penasaran dengan kemunculan air panas tersebut sehingga pemerintah daerah dan pemilik lahan akan menjadikan tempat tersebut menjadi salah satu wisata di Labusel. Salah seorang warga Nasir yang tinggal di sekitar sumber air panas mengatakan asal mula munculnya air panas dari galian tambang minyak Caltex dan tempatnya ditutup serta dipagar. Dengan kondisi terkesan tidak dirawat, kurang perhatian, beberapa masyarakat mengambil besi dan setelah pipanya dipotong, maka muncul air panas dari pipa tersebut sejak tahun 82 sampai sekarang ini. Dengan potensi kandungan pipa berisikan air panas akan dijadikan tempat rekreasi yang sering dikunjungi warga dari masyarakat Labusel bahkan dari luar. Asal mulanya memang galian Caltex. Terus? Nah, udah gitu karena ditutup ini dulu sama Caltex, pagar. Dan gitu adalah masyarakat yang ngambil besinya, kan dipotong pipanya itu keluarlah air panas dari tahun 82 sampai sekarang. Kalau selesainya kita ini bangunan jangka panjang, kita kan karena masih kayak gini lokasinya kan. Nah, tapi kalau selesai mudah-mudahan bulan 12 nanti kita buka. Selain kolam pemandian
air panas, tempat ini juga akan menyediakan tempat sauna ataupun mandi uap. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Senin 16 Desember 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk Senin 16 Desember 2024. Pada pagi hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Kota Gunung Sitoli, Labuan Batu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga hujan lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Batubara, Deli Serdang, Karo, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Toba, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Labuan Batu Selatan, Langkat, Padang Lawas Utara, dan Pakpak Barat. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 98% dengan angin yang bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 13 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 14 Desember 2024 terdapat 5 titik panas, yaitu 3 di Padang Lawas dan 2 di Tapanuli Selatan. Kami tetap himbaukan untuk selalu waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir hingga angin kencang di wilayah pegunungan, pantai barat, pantai timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Udrandari Yolinka pamit undur diri dari hadapan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.